Bertemu kembali di channel YouTube Ismantor Info. Kali ini kita akan praktek langsung tentang penanaman cabai pada musim ekstrim, yaitu musim kemarau. Ini musim kemarau sudah berjalan cukup lama. Di sini sudah tidak hujan sekitar hampir 2 bulan ini, sehingga kita lakukan penanaman harus dengan hati-hati dan pastikan tanaman sehat. Maka yang kita lakukan adalah melakukan penanaman dengan beberapa metode. Untuk prakteknya, ini dia kemarin sudah kita lakukan pengairan lahan ya. Ini kemarin sudah kita lakukan pengairan, itu terlihat basah, atasnya masih kering karena pengairan tidak begitu full ya, karena air debitnya juga cukup sedikit. Untuk proses pengairannya sudah pernah saya bikinkan video, nanti teman-teman tinggal link di bawah ya, di deskripsi nanti saya tuliskan. Nah, ini benihnya sudah siap. Untuk benih ini sudah kita siapkan di lahan itu hampir 2 minggu atau mungkin sekitar 2 mingguan ini ya, sehingga kondisinya sudah seperti itu. Nah, ini dia, ada juga alat-alatnya, ada juga ini air, ada juga ini mycorrhiza ini, dan ada juga tanamannya ini. Langsung saja kita praktekkan ya. Kenapa saya menggunakan mycorrhiza nanti juga saya jelaskan, dan untuk review tentang mycorrhiza dan prakteknya seperti apa manfaatnya sudah pernah saya bikinkan video, nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah, dan kenapa saya menggunakannya terutama di musim ekstrim kayak ini ya. Ini dia bibitnya. Bibit ini sudah kita diamkan di lahan sekitar 2 minggu sehingga kondisinya seperti ini ya. Kondisinya sangat kaku. Memang sengaja saya bikin kaku ini supaya dia tidak mudah roboh dan tidak mudah terroboh dan bergesekan dengan mulsa, karena di musim kemarau ini jika bergesekan dengan mulsa sedikit saja dia akan kering dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang sudah tertanam itu terlihat kokoh-kokoh sehingga tidak bergesekan dengan mulsa. Dulunya seperti ini atau sebelumnya seperti ini ya, namun kita potongi daun-daunnya sehingga tinggal seperti ini. Kenapa tinggal seperti ini? Ini kita sengaja ya, agar dia meminimalisir penguapan sehingga tanaman bisa lebih sehat dan tidak mudah layu. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, lalu kita masukkan ke tempat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya biasanya menggunakan tempat seperti ini ya. Ini, jadi kita hilangkan daunnya secukupnya ya, tapi jangan sampai habis. Ada juga yang sampai habis ini, sehingga tinggal pucuknya saja seperti ini. Ini sampai habis tidak apa-apa, ini nanti akan tumbuh kembali. Nah, jangan lupa daun yang tersisa dikumpulkan, jangan sampai menjadi sampah ataupun kita buat sampah organik juga bisa ini, karena ini ada beberapa yang terkena bercak daun ya, sehingga nanti akan kita buang, jangan sampai menjadi sampah di lahan. Nah, setelah itu ini akan kita masukkan ke sini, kita rendam. Nah, biarkan seperti itu. Biasanya saya banyak ya ini ya, karena ini praktek jadi praktek dan saya bikinkan video. Jadi ini cuman beberapa saja. Biasanya saya penuh di sini, lalu saya rendam. Nah, itu ada gelembung-gelembung. Biasanya saya mengangkat kalau dia itu sudah tidak ada gelembung-gelembung, itu biasanya saya angkat. Nah, ini masih ada ya, tapi biasanya saya tunggu sampai tidak ada gelembungnya, saya angkat. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, saya itu kita buka plastiknya. Nah, plastiknya ini kita buka, dan jangan lupa taruh juga di tempat khusus ya, agar tidak menjadi sampah di lahan kita, karena ini berbahaya, karena sangat lama terurai dan jika berhadapan dengan akar akan menghambat perkembangan akar ya. Pastikan membukanya akar ini, membukanya plastik ini jangan sampai merusak akar ya. Nah, ini akar-akar yang keluar ini jangan sampai putus ya kalau bisa ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini dia sudah kita buka, dan akar-akar yang di dalam ataupun di luar dari plastik yang keluar ini jangan sampai putus. Ya, seperti itu. Berikutnya lubang tanam kita sudah siapkan. Ini sudah kita kasih ajir ya. Kenapa saya kasih ajir dahulu? Sudah pernah saya bikinkan videonya.
Nanti teman-teman tinggal klik aja di link deskripsi bawah ya, alasan kenapa dan sebagainya menurut pengalaman saya ya, dan juga menurut pengalaman rekan-rekan bertani yang saya ajak konsultasi ya. Nah, berikutnya kenapa saya menggunakan mycorrhiza. Mycorrhiza ini sangat banyak manfaatnya ya, terutama di musim kemarau yang ekstrim seperti ini, karena dia mampu beradaptasi ataupun mampu mensimbiosis ya, bersimbiosis. Nah, ini dia mampu bersimbiosis dengan akar, sehingga membantu akar tanaman cabai agar dapat mendapatkan nutrisi lebih banyak. Jadi dia hidupnya di ujung-ujung ataupun di lapisan akar ya, dan dia membuat seperti jaringan yang membuat nutrisi penyerapan dan mendapatkan nutrisi air dan sebagainya itu lebih bagus. Untuk review lengkapnya sudah pernah saya bikinkan video, nanti saya tuliskan link deskripsi bawah ya tentang ini. Mereknya banyak ya, tapi ini yang kita gunakan sekarang ini. Nah, kita masukkan mycorrhiza ini dalamnya seperti ini ya, mycorrhiza ya. Ada beberapa produk yang dalamnya berbeda, ada yang hitam, tepung dan sebagainya. Kalau ini seperti pasir berwarna kuning keputih-putihan ya. Nah, kita ambil sedikit. Kalau di teorinya itu di cara penggunaannya di sini 1 sampai 2 gram per 1 lubang tanam ya. Nah, kita ambil kira-kira saja seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke lubang tanam. Oh ya, ini sebelumnya sudah kita kasih lubangnya ya, sudah kita ini pakai ini sudah kita lubangin dahulu. Nah, pastikan lubangnya sudah terbentuk. Lalu kita masukkan mycorrhiza tadi di dasar. Nah, seperti itu, gak kelihatan ya, cukup gelap. Nah, lalu kita masukkan tanamannya. Nah, ini dia tanamannya. Ini saya tanam 1 lubang 2 pohon ya. Nah, kita masukkan, jangan sampai akarnya itu putus ya, kita pastikan sampai ke bawah. Nah, dan kita pastikan akar tadi bersentuhan dengan mycorrhiza agar mycorrhiza cepat bekerja. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi yang dia menambahkan mycorrhiza 2 kali ya, jadi di bawah dan di atas, tapi kalau ini kita 1 kali saja sudah cukup. Nah, lalu kita tutup lubang tanamnya ini. Nah, kenapa kok ini saya biarkan 2 minggu di lahan sebelum kita tanam. Nah, dia akan kaku seperti ini ya. Nah, dia kaku kan, kalau habis dari pembibitan langsung kita tanam, dia tidak kaku seperti ini. Dan kadang kita perlu alat bantu seperti lidi untuk menyangga ataupun sedotan ya untuk lapisan ini agar tidak bersentuhan dengannya, atau juga yang menggunakan semacam bambu yang dipotong-potong sehingga membuat seperti ini agar batang ini tidak bersentuhan dengan mulsa. Nah, seperti itu ya. Dan uap panasnya itu sehingga dia tidak mengganggu daripada tanaman ini ya. Kalau dikasih seperti ini kan dia bersentuhan dengan uap panas sehingga agak berkurang. Uap panas juga berpengaruh ya. Ini kenapa lubang ini di sini, ini pupuk susulan juga sebagai uap panas ya. Ya, seperti itu. Berikutnya lalu kita pastikan ini sudah agak padat ya, tapi jangan sampai merusak akar. Berikutnya kita siram. Nah, ini bisa kita pakai air bersih ya, bagusnya air sumur ya. Lalu kita siram secukupnya ya, dan pastikan permukaan dan dalamnya basah. Nah, seperti itu sudah kita lakukan penanaman. Nah, itu yang sudah kita lakukan penanaman sebelah sana. Untuk bagusnya jika cuaca seperti ini, penanaman itu dilakukan pada sore hari ya, ataupun jika pagi hari benar-benar pagi sebelum jam 9. Ada juga teman saya yang melakukan penanaman itu malam hari ya, dia dari jam 3 sore sampai malam, bahkan pernah sampai pagi itu ada teman saya itu, karena cuaca cukup ekstrim ya. Jadi mengantisipasi kematian tanaman, lakukan penanaman itu pada malam hari. Mungkin di tempat rekan-rekan juga banyak
dengan cuaca yang hampir mirip ya, sehingga perlu penanganan ataupun perlu antisipasi kita dalam proses penanaman. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai proses penanaman cabai pada musim kemarau. Apalagi ini diprediksi akan ada El Nino ya, kemarau yang cukup panjang, sehingga kita perlu melakukan beberapa antisipasi dan juga perlu melakukan beberapa teknik penanaman agar tanaman ini mampu bertahan di lahan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tunggu video-video berikutnya perkembangan kebun ini ya, sehingga rekan-rekan mengetahui perkembangan dari kebun ini. Ya, itu juga ada kolam, itu adalah bak penampungan air ya. Sangat berguna sekali ternyata pada saat seperti ini ya. Ini kita mengambil air ini ya dari bak sana, bak air itu ya. Karena air di sungai itu kadang itu tidak ada ya, tapi karena kita sudah punya penampungan sehingga kita bisa mengambil dari sana. Bagus lagi adalah sumur ya, ataupun ya tidak terkontaminasi dari luar sehingga benar-benar steril. Nah, untuk bibitnya, ini bibit apa sudah pernah saya review, nanti rekan-rekan tinggal klik di link di bawah ya tentang bibit ini dan mengapa saya menggunakan bibit ini. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kita sambung ke video-video berikutnya mengenai perkembangan kebun kita ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.